Saya ulangi kembali bahwa surat Yakobus itu membutuhkan yang namanya proses. Bayangkan ya, abad keempat. Satu abad itu kan 100 tahun. Berarti butuh waktu sekitar 300 sampai 400 tahun. Nah, maka jangan heran kalau orang-orang mengatakan kitab suci belum berbentuk kitab seperti sekarang pada saat jemaat perdana dan misalnya pada abad pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya betul. Karena berupa yang namanya fragmen-fragmen atau gulungan-gulungan. Jadi banyak kutipan-kutipan yang diambil dari kata-kata peneliti atau pakar kitab suci yang akhirnya membuat kita itu menjadi setengah-setengah memahami kitab suci. Nah, di Afrika Utara kita tahu bahwa Tertullianus dan Cyprianus ya, ternyata tidak mengenal Yakobus. Nah, itu di Afrika ya, Utara. Jadi ada Bapak Suci yang namanya Tertullianus dan Cyprianus ternyata tidak mengenal Yakobus. Daftar kitab-kitab suci yang disebut ya, kanon Mommsen ya, Mommsen itu disusun sekitar tahun 360, belum memuat Yakobus. Di Roma, kanon Muratori dikatakan susunan Hippolytus sekitar tahun 200 juga tidak memuatnya. Sangat tidak pasti apakah Clemens dari Roma dan pengarang buku yang berjudul Pastor Hermae mengutip Yakobus. Pengarang buku yang berjudul Pastor Hermae ya, apakah betul dia mengutip Yakobus? Jadi baru pada akhir abad keempat surat Yakobus umumnya diterima sebagai kitab suci oleh jemaat-jemaat di timur dan di barat. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih ya seperti itu. Jadi surat Yakobus itu baru diterima sekitar abad keempat. Manakala surat Yakobus oleh jemaat-jemaat diterima sebagai kitab suci, maka pada umumnya pengarangnya disebut Yakobus. Siapakah Yakobus ini? Beberapa kali saya sampaikan bahwa ini bukan Yakobus saudaranya Yohanes. Ini juga bukan Yakobus Alpius, anaknya Alpius. Ya, para rasul itu kan ada dua yang bernama Yakobus. Yakobus anak Zebedius, saudara Yohanes. Kemudian Yakobus anak Alpius, disebut Yakobus Alpius. Kemudian Yudas anak Yakobus. Jadi Yakobus itu disebutkan 3 kali. Yudas anak Yakobus, Yudas Tadius namanya. Nah, kita tahu bahwa ada saudara sepupu Yesus yang bernama Yakobus. Ah, itu dia. Ya. Sama nanti surat Yudas, itu saudara sepupu Yesus. Nah, jadi Yakobus, Yudas, Yoses, ya kan? Kemudian Simon itu adalah anak Maria, bukan Maria bunda Allah. Itu Maria saudara sepupunya Maria. Ya, istri dari Kleopas. Nah, nanti harus dipahami itu. Itu banyak orang akhirnya kalau kita tidak baca benar-benar sejarah kitab suci ini, jadi kita lalu disesatkan. Ya. Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Kata ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, itu harus dipahami ya. Ibu dalam artian ya ada seorang ibu dan beberapa anaknya. Ya kan? Nah, jadi harus dipahami bahwa bahasa-bahasa itu, bahasa penerjemahan kitab suci itu ya, harus ditahu atau diketahui bahwa butuh yang diperhalus begitu. Sama seperti orang sini kan, mausu, maklung, maklung mau cari, mausu itu kan bibi. Mungkin di sana ya yang namanya mama, apalagi kalau nama mamaknya bahasa orang Dayak, kalau nama mama kita sama, kita nyebut mama loh. Misalnya namanya Maria, ya kan? Lalu nama mama kita Maria, kita manggil itu Sedama atau Amung. Ya kan? Ya. Jadi Amung ya, memang begitu. Itu ada prokem halus.
Nah, ini gaya-gaya bahasa itu juga seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jadi jelas ya. Surat Yakobus itu adalah ya, Yakobus sepupu Yesus. Nama mamanya Maria juga, tapi Maria istri Kleopas. Kalau Bunda Maria atau Maria ya, itu istrinya Yosef atau Yusuf ya. Masalah nulis Yusuf dan Yosef ya ada yang berdebat. Yang betul Santo Yosef kah, Santo Yusuf? Ya itu kan tulisannya Yosef, ada SU-nya. Jadi orang ngambil O atau ambil U gitu, Pak. Bertengkar lagi. Itu apa? Kok ada Yusuf yang di Mesir? Nah, jadi banyak orang itu memutarbalikkan sejarah tanpa memahami bahwa konteks membaca kitab suci itu harus sesuai sejarah dan urutan waktu. Maka nama-nama di dalam kitab suci itu jangan asal cocokologi, dicucok-cucokkan ya gitu. Ujung-ujung orang jadi tersesat, ya kan? Apalagi lompat-lompat ayatnya. Konteksnya bagaimana? Nah, itu juga sebagai penyuluh, pengurus DPP, pengurus lingkungan, pengurus kategorial, pembina pendamping, atau juga para pengurus-pengurus organisasi mahasiswa harus rajin membaca kitab suci dan rajin juga mendapat materi pengayaan dari ya dokumen gereja, magisterium gereja, ya. Kemudian dari buku-buku yang mendukung kita untuk memahami kitab suci. Nah, ini penting, jangan sampai kita menjadi pribadi yang kerdil. Dan akibatnya ya, kita tidak memahami firman dan sabda Tuhan itu bahwa kitab suci adalah surat cinta Allah kepada umat manusia. Dan di dalam kitab suci itu diceritakan bagaimana Allah menyelamatkan umat manusia. Bahkan Allah itu mengorbankan dirinya di kayu salib. Pengorbanan yang paling sempurna adalah Yesus yang wafat di kayu salib. Pengorbanan diri Allah sendiri yang menjadi manusia di kayu salib. Sehingga